Bariska, silakan masuk. Baik, Silakan duduk. terima kasih. Gimana perjalanannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Nah, kebetulan hari ini sangat panas ya, Mbak. Iya, betul. Panas banget Karawang. Eh, Selamat malam, Mbak Rizka. Perkenalkan, saya Nanda Ferdiansa. Saya adalah HRD di PT Jaya Mandiri. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri wawancara ini. Kami ingin memahami bagaimana cara Anda menangani berbagai situasi di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, studi, atau pengalaman lainnya. Kami ingin melihat bagaimana keterampilan dan pengalaman Anda sesuai dengan posisi yang kami tawarkan. Oleh karena itu, kami akan menanyakan beberapa contoh nyata dari pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan bekerja dalam tim, mengalami keputusan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, tujuan kami bukan untuk menguji Anda, tapi juga mengenal Anda lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi. Baik, sudah cukup. Baik, bisa kita mulai? Boleh? Bisakah Anda perkenalan diri Anda dulu? Pernah bekerja di mana dan ceritakan sedikit tentang pengalaman kerja tersebut. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Nazan. Pengalaman saya pernah bekerja di perusahaan dealer Honda Ya. selama kurang lebih 4 tahun dan posisi saya di sana sebagai seorang admin. Baik. Tanya selanjutnya, apa peran dan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan tersebut? Peran dan tanggung jawab saya adalah karena saya di posisi sebagai tim admin, Ya. justru tanggung jawab saya di sana adalah seperti mengolah data, menginput data, seperti membuat invoice, membuat surat penawaran ke PT-PT. Ya. Baik, sekarang saya akan bertanya tentang pengalaman spesifik yang pernah Anda lakukan dalam pekerjaan tersebut. Baik. Pernahkah Anda memiliki pengalaman saat bekerja sama dengan seorang yang kepribadiannya sangat berbeda dengan Anda? Tentu pernah, karena posisi saya sebagai tim admin. Ya. Di sana saya bertemu dengan berbagai atasan saya. Ya. Yang dimana usia mereka tuh lebih tinggi dan jabatan mereka tentu lebih tinggi juga daripada saya. Ya. Nah, terkadang di beberapa situasi ada perdebatan di antara saya dan mereka. Nah, terkadang mungkin karena adanya miskom atau tidak ada diskusi dari awal, sering beberapa terjadi antara konflik dengan mereka, gitu Bapak. Oh, berarti konflik itu berkelanjutan atau sekedar dalam pekerjaan saja? Sekedar dalam pekerjaan saja, tetap kita harus profesional Bapak. Cuman nggak nyampe yang konflik besar sih, karena saya juga dapat mengatasinya. Seperti saya menuangkan beberapa ide kepada atasan saya agar pekerjaan tersebut bisa dikerjakan secara bersama. Baik. Dan selanjutnya, apa tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Tanggung jawab saya pada saat itu adalah saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa ide. Ya. Dan kemudian saya mendiskusikannya dengan atasan saya dan dengan rekan yang lain. Nah, dari situ akhirnya target yang harus kami kerjakan itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Baik. Dan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang tadi saya bilang adalah tetap saya mencoba untuk mencari ide. Ya. Dan kemudian saya melakukannya, tentu dibantu juga dengan atasan saya dan rekan yang lain, sehingga hasil itu bisa tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk perusahaan. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hasil dari tindakan Anda tersebut? Hasilnya adalah saya mendapat apresiasi dari atasan saya tentunya, karena ide saya yang tadi saya tuangkan. Karena berkat dari situ akhirnya target yang tadinya tidak tercapai, dari situ akhirnya target penjualan kita tercapai dan berjalan dengan lancar. Terus dan tidak ada pertikaian lagi antara saya dengan tim yang lain, seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Dari pengalaman ini saya belajar bahwa perspektif nilai dari orang itu ternyata berbeda-beda ya. Yeah.
Dan menurut pendapat saya dan yang lain mungkin berbeda juga. Dan tapi gimana pun juga kita tetap perlu mendiskusikannya dari awal agar tidak ada terjadinya konflik ini. Ya. Nah, seperti itu Bapak. Terus jika menghadapi situasi yang serupa lagi, apakah Anda akan melakukan hal yang berbeda? Tentu saya akan melihat dulu posisi saya selanjutnya akan ditaruh di bagian apa, entah Ya. itu di bagian admin atau yang lain. Tapi mungkin kemungkinan kalau misalnya saya tetap diposisikan sebagai tim admin, itu saya bakal melaksanakan apa? Membangun uh, membangun kerjasama yang tadi saya bilang, dan tentunya juga saya akan mencoba dari situ untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya agar tidak terjadi konflik seperti tadi. Oh, berarti metodenya sama seperti yang disebutkan tadi ya? Kurang lebih sama, tetapi saya akan mencoba untuk memperbaikinya lagi agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu saja Bapak sudah. Baik, langkah selanjutnya kami akan meninjau hasil wawancara ini bersama dengan kandidat lainnya. Jika Anda lolos di tahap berikutnya, kami akan menghubungi Anda dalam 1 minggu ke depan melalui email atau telepon yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya. Baik. Jika ada hal ingin ditanyakan mengenai proses seleksi ini, silakan sampaikan sebelum kita akhiri wawancara hari ini. Baik, terima kasih Bapak, sudah cukup. Baik, jika tidak ada, terima kasih Mbak Rizka atas waktu dan partisipasi Anda dalam wawancara ini. Semoga proses ini juga bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi Anda. Semoga hari Anda menyenangkan ya. Amin. Terima kasih Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, dengan saudara Nanda, silakan langsung. Mari silakan duduk. Terima kasih Mbak. Gimana perjalanan hari ini? Alhamdulillah, walaupun tadi sedikit macet dan panas, main panas tadi. Ya, Karawang memang panas banget ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Nazan dan saya adalah HRD dari perusahaan PT Indo Cipta Mandiri. Senang bertemu Anda pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu Anda untuk menghadiri wawancara pada malam hari ini. Nah, di sini kami ingin memahami bagaimana Anda menangani berbagai situasi di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, studi, atau pengalaman lainnya. Kami ingin melihat bagaimana keterampilan dan pengalaman Anda sesuai dengan posisi yang kami tawarkan. Oleh karena itu, kami akan menanyakan beberapa contoh nyata dari pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan, bekerja dalam tim, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Tujuan kami bukan untuk menguji Anda, tetapi untuk mengenal Anda jauh lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan saja. Mungkin tidak ada ya Mbak. Baik, kalau gitu mari kita mulai ya. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu dan pernah bekerja di mana, dan ceritakan sedikit tentang pengalaman kerja tersebut. Izin memperkenalkan diri ya Mbak. Saya Nanda Ferdiansa. Sebelumnya saya pernah bekerja di PT GS Baterai sebagai operator produksi dan di PT KAO Karawang sama jabatannya juga operator produksi. Dan itu saya hasil produk di GS Baterai itu baterai aki, kemudian di PT KAO itu produksi sabun. Ya. Cukup. Berapa kurang lebih kerja di sana, berapa tahun? Kalau di GS Baterai sudah 2 tahun, kalau di PT KAO mungkin sudah 1 tahun lebih. Berarti lebih lama di PT GS Baterai ya. Baik. Apa peran dan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan tersebut? Sebelumnya kan sudah saya sebutkan bahwa saya memiliki 2 pengalaman pekerjaan, yaitu di PT GS Baterai dan PT KAO Karawang. Nah, di PT GS Baterai saya memproduksi baterai aki, motor dan mobil. Kemudian di PT KAO Karawang saya memproduksi sabun cuci ataupun popok bayi. Mungkin cukup sekian. Baik. Baik, sekarang saya akan bertanya tentang pengalaman spesifik yang pernah Anda lakukan dalam pekerjaan sebelumnya.
Pernahkah Anda memiliki pengalaman saat bekerja sama dengan seseorang yang kepribadiannya sangat berbeda dengan Anda? Nah, tentu saja pernah, Mbak. Boleh tolong ceritakan? Eh, Waktu itu saya pernah berbeda pendapat terhadap senior saya. Eh, Ketika atasan saya menyuruh saya untuk menjalankan mesin, ada saja senior yang menghalang-halangi seperti untuk tidak menjalankan mesin tersebut dengan alasan mesin tersebut maintenance atau dalam perbaikan, sedangkan atasan saya berusaha untuk menyuruh saya untuk menjalankan mesin tersebut. Jadi dari situ terjadi pertikaian Ya, antara terkait atasan dengan betul. senior. Eh, apa tanggung jawab Anda pada situasi tersebut? Eh, Kalau tanggung jawab sudah pasti saya untuk memproduksi barang ya, Mbak, sudah pasti kan itu. Saya menjalankan mesin dan memproduksi barang sesuai dengan kualitas yang sudah diberikan oleh perusahaan. Baik. Itu saja. Selain itu ada nggak ada cara yang untuk bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau untuk cara, mungkin saya mengambil tindakan seperti untuk melapor ke atasan saya terlebih dahulu, apakah ini benar mesin tersebut mengalami maintenance atau tidak. Nah, sedangkan saat itu saya bertanya, ternyata mesin tersebut tidak maintenance. Ternyata senior saya bisa untuk menghalangi untuk menjalankan mesin itu. Baik. Nah, dari hasil tindakan Anda, apa nih hasilnya? Untuk hasil mungkin eh, senior tersebut akan ditegur oleh atasan saya, dan itu sudah ditegur waktu itu juga. Lalu bagaimana tuh situasinya setelah itu? Setelah itu mungkin hubungan kami dengan saya dengan senior saya sedikit renggang karena itu saja, padahal itu salah paham saja. Baik. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Dari pengalaman tersebut saya mengambil pelajaran bahwa eh, tidak semua ucapan senior itu harus kita lakukan. Kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, karena atasan kita lebih tahu dari senior senior kita. Nah, itu tanggung jawab dia. Ya. Nah, jika menghadapi situasi serupa lagi, apakah Anda akan melakukan hal yang berbeda? Tentu saja tidak, Mbak, karena kan eh, sifat orang itu beda-beda, kepribadian orang itu beda-beda. Ada yang orang sabar, ada yang sudah mudah emosi, jadi cara menyikapi juga harus berbeda. Baik. Baik, sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk jenjang karir di PT ini ada jenjang karirnya tidak, Mbak? Untuk jenjang karir, kita balik lagi ke situasi dan kondisi ya. Ya, Kita bakal lihat dulu perusahaan kedepannya akan membutuhkan lebih banyak karyawan atau tidak. Dan untuk kedepannya mungkin itu akan diinformasikan lagi lebih ya, lanjut. Seperti itu. Uh, ada lagi yang ingin dipertanyakan? cukup itu saja, Mbak. Sudah cukup. Baik, langkah selanjutnya akan kami tinjau hasil wawancara ini bersama dengan kandidat lainnya. Ya, Jika Anda lolos ke tahap berikutnya, kami akan menghubungi Anda dalam 1 minggu ke depan melalui email atau telepon untuk memberikan informasi lebih lanjut lagi mengenai tahapan berikutnya. ya. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan mengenai proses seleksi ini, silakan sampaikan sebelum kita akhiri wawancara pada malam hari ini. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jika tidak ada, terima kasih banyak Bapak Nanda atas waktu dan partisipasinya. Ya, Semoga proses ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi Anda dan juga semoga hari Anda menyenangkan. ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Mari saya antar keluar. Ya, terima kasih, Mbak.